wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah salat zuhur rahimakumullah. Pertanyaan yang mungkin sedikit musik bagi diri kita adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat ini sering bertanya kenapa surah Al-Fatihah itu dibaca berulang-ulang setiap kita sholat. Itu yang mau kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Kalau kita hitung-hitung ada 17 kali kita membaca surah Al-Fatihah. Itu kalau kita hanya hitung yang wajibnya saja. Tambah sunatnya lagi mungkin akan sekitar berapa itu? Dua banyak ya. Tambah tahajud lagi. Ya, sering. Ya, bisa tak terhitung kita baca Al-Fatihah. Belum lagi dalam acara-acara seremonial kita selalu baca Al-Fatihah. Kalau kita membagi Al-Fatihah ini bisa kita bagi kepada 3 bagian atau 3 segmen kata orang. Yang pertama, bagian pengakuan terhadap eksistensi Tuhan. Itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ini 4 ini. Pengakuan terhadap adanya Tuhan. Jadi sebelum kita membicarakan tentang apa selanjutnya kehidupan ini, maka pertama sekali kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengakui eksistensinya. Itu yang paling penting. Kemudian bagian yang kedua, kita membuat komitmen. Nah, ini yang paling berat sebenarnya. Komitmennya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Komitmen. Setelah selesai komitmen, baru kemudian kita meminta sesuatu kepada dia. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini yang mau kita bahas. Di antara ketiga bagian ini, bagian yang tengah ini yang agak berat. Saya sebut dengan komitmen. Kalau bagian pertama itu adalah deklarasi terhadap eksistensi Tuhan, atau eksistensi dalam bahasa yang lebih kita katakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Itu kita akui, kita ulang Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita menyatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita menyatakan kepuasan kita bertuhankan kepada Allah. Itu paling penting. Yang pertama kita menyatakan dengan namanya kita hidup, dengan namanya kita berbuat segala sesuatu. Yang kedua, kita mendeklarasikan kepada dia bahwa kita puas bertuhankan kepada dia. Dalam bahasa lain kita selalu mengatakan raditu billahi rabbah. Itu sampai kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya itu segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita akan mengatakan kenapa kita memuji seseorang? Itu artinya kita puas dengan keberadaan dia. Hubungan kita dengan dia kita puas. Ya kita puji. Tidak ada orang yang memuji orang karena kesel. Ya kan? Dipuji Allah karena kita ridha, kita senang, kita bahagia. Ya, kita cinta kepada dia. Itu sebabnya orang kalau sudah mengatakan alhamdulillah, itu mukanya berseri-seri. Itu tandanya dia. Coba bayangkan, maka orang setiap selesai sholat itu pasti akan bahagia karena dia menyatakan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masih sifat Allah. Lalu Maliki yaumiddin. Nah, ini pengakuan kita kepada Tuhan bahwa dialah penguasa
hari pembalasan. Itu yang membuat kita kemudian segan kepada dia. Hati-hati, penuh perhitungan, tidak sembarangan di dalam melangkah. Karena kita akui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Rabbul Alamin di dunia ini. Kemudian kita akui nanti Tuhan adalah penguasa pada hari kiamat, pada hari pembalasan. Itu dua pengakuan, deklarasi yang kita buat setiap kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, selanjutnya kita buat komitmen. Nah, ini komitmennya luar biasa ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam bahasa Arab biasa, ini mestinya kalimatnya begini. Na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka. Hanya kepada engkau lah kami menyembah hanya kepada engkau lah kami minta tolong hanya kepada engkau. Tapi ayat ini diputar ke belakang dengan mendahulukan kata iyyaka. Maknanya adalah dengan kata iyyaka didahulukan duluan, kita mengunci semua kemungkinan-kemungkinan yang masuk. Tak ada lagi yang di luar Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada engkau. Dikunci kan? Iyyaka. Hanya kepada engkau kami mengabdi. Diulang lagi. Dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Jadi ini betul-betul bahasa yang sangat tinggi sekali. Orang Arab itu kalau bicara na'budu iyyaka wa nasta'in, selesai. Enggak ada iyyakanya dua kali. Ini dua kali diulang. Ini namanya saya sebut dengan komitmen kita kepada Allah. Sebuah perjanjian kita kepada Allah, yang kemudian perjanjian itu sangat penting. Allah selalu mengatakan kepada kita, wa aufu bi ahdikum ufi bi ahdi. Apa artinya? Kamu laksanakanlah janji kamu, nanti aku akan laksanakan janji aku. Apa janji kita kepada Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu janji kita, itu komitmen. Bahasa kita sekarang komitmen, perjanjian kita kepada Allah. Nah, kata abdun, ya, kita artikan di situ apa? Dalam bahasa Indonesia kita mengartikannya kami menyembah kepada engkau. Kalau kita artikan, kita lihat terjemahan Al-Quran, hanya kepada engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada engkau lah kami minta tolong. Tapi menyembah Allah, itu bahasa Indonesia, yang tidak bisa sebenarnya menjawab inti dari ayat itu. Ayat itu minta kita na'budu. Kalau menyembah itu, coba perhatikan orang menyembah, udah disembahnya, ya, udah ditinggalnya. Kan gitu. Iya kan? Coba perhatikan orang yang menyembah Tuhan yang bukan orang Islam. Gini dia. Udah selesai. Segini dia. Kayak api. Nah, selesai, udah ditinggalkannya. Karena dia menyembah. Nah, kita nggak bisa kayak gitu. Tidak bisa kita masuk waktu sholat, lalu kita sembah Allah, kemudian keluar dari sholat, kita tinggalkan dia. Nggak bisa. Itu salah komitmennya. Bukan na'budu, itu maknanya. Itu sebabnya Allah tidak mau kita berperilaku seperti orang non-muslim. Orang Islam itu na'budu. Kami menjadi hamba. Hamba itu apa artinya? Lengket terus sama tuannya, kemanapun, kapanpun, dimanapun. Wah, itu dia. Iya kan? Na'budu.
Tapi jangan takut lah gitu. Wah, berat lah ini Ustaz, bagaimana begitu? Ya enggak, ini bukan soal berat. Inilah kata-kata na'budu itu. Itu artinya Abdullah. Itu ya, kata sama kan? Na'budu itu perbuatannya. Orangnya namanya Abdullah. Ada nama Abdullah sini? Ada. Ya. Jadi tapi ini bukan nama juga, nanti supaya dia enak bikin namanya Abdullah, udah selesai. Oh, dia hamba Allah. Itu masih nama. Iya. Dia Abdullah. Abdullah itu apa sih gitu? Bagaimana kriterianya? Abdullah itu artinya hamba Allah. Siapa hamba Allah itu? Tanyaannya, kriterianya apa? Hamba Allah itu baru dia dinamakan hamba Allah kalau dia berhasil atau kalau dia tidak menjadi Abdul Butun bin Abdul Fulus. Tahu itu artinya? Butun apa artinya? Button. Button. Iya, bahasa Inggrisnya ada tuh button kan? Butun, button. Perut. Abdul Butun itu artinya hamba si perut bin Abdul Fulus, hamba si uang. Bisa kita lepas dari situ. Payah lah Ustaz. Nah, berat lah. Artinya kita selalu dikendalikan oleh butun and fulus. Jadi arah hidup kita ini semua itu yang membelokkan kita ke kiri, membelokkan kita ke kanan, atau membuat kita jalan. Abdul Butun bin Abdul Fulus. Jadi kalau orang masih, inilah kriterianya, dia tidak masuk kepada Abdullah. Kalau masih butuh itu ya? Bukan masih butuh. Butuh sih nggak apa-apa. Jangan sampai dikontrol oleh kepentingan perut itu. Ya, Abdul Butun bin Abdul Fulus, bin lagi. Ya kan? Kita harus menjadi Abdullah, hamba dari Allah. Wah, kita udah mulai ngeri nih ke pengajian. Wah, Pak, ya ini apa? Ini apa? Sebenarnya sederhana aja, karena itu komitmen yang kita katakan setiap kita sholat. Ihdinas siratal mustaqim belum, nanti dulu, belum selesai. Baru di sini dulu, komitmennya dulu diperbaiki. Sekarang ini persoalan kita adalah, yang paling payah kita sekarang ini adalah kita sebagai manusia selalu memilih menjadi hamba orang lain ketimbang hamba Allah. Contohnya banyak sekali lah. Banyak sekali dari kita itu yang lebih suka mengetengahkan atau mengedepankan kebutuhan yang bersifat duniawi, ya kan? Dalam hidup ini, hadirin yang berbahagia, menjadi hamba Allah itu adalah sebuah keuntungan. Ini yang kita perlu kita sadari. Ya. Banyak orang takut mendengar pengajian, takut membaca Al-Quran, takut masuk musola, segan, sungkan, karena mereka pikir menjadi hamba Allah itu banyak ruginya. Lebih untung kalau melakukan transaksi bisnis. Tanya sama diri kita. Itu yang selalu menghantui pikiran kita. Kenapa orang malas membaca Al-Quran? Kenapa orang malas mendengar pengajian? Jumlah yang mengaji juga sedikit, makin lama makin ciut. Orangnya itu aja.
Karena itu tadi orang berpikir menjadi Abdullah itu sulit, nggak enak gitu loh. Ya tidak ada untungnya. Kalaupun ada sedikit lah untungnya gitu kan. Ya capek. Nah, tetapi sebenarnya kalau orang mengerti komitmen itu dibuat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa menjadi hamba Allah itu sangat penting, karena kita sudah pertama kali sudah kita bilang dia adalah Rabbul Alamin, kemudian dia adalah Malik Yaumiddin. Itu yang paling penting, kesadaran itu dulu, baru kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kita perlu, mungkin dalam beberapa kajian saya mungkin pernah saya katakan kepada kita, siapa sebenarnya yang perlu berteman dengan Allah? Cobalah bayangkan itu. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha kaya, Allah yang maha agung, Allah yang kita akui sebagai Rabbul Alamin itu selalu menawarkan kepada kita sebuah persahabatan. Dan persahabatan itu sifatnya personal. Jadi bersahabat dengan Allah itu satu-satu. Tidak bisa bareng-bareng. Iya. Berjemaah ini sekedarnya saja. Kita sedang berjamaah untuk urusan dunia. Tapi untuk persahabatan, keakraban kita kepada Allah, kita sendiri-sendiri. Allah jamin itu loh. Kalau kamu berteman dengan aku jamin hidupmu. Aku akan lindungi kamu. Keselamatan dunia akhirat terjamin. Tapi itu kan garansi dari Allah. Itu gak tanggung-tanggung itu. Kalau komitmennya iyyaka na'budu betul-betul. Nah bahkan, ya ini yang paling luar biasa kalau mau. Kenapa kita harus menjadi Abdullah? Kenapa tidak Abdul Nafsik? Kenapa tidak menjadi hamba diri sendiri? Karena ternyata diri kita sendiri pun tak bisa dipercaya. Ya, pertanyaan saya lah dulu, siapa yang sering nipu kita? Siapa yang membuat kita masuk neraka? Diri kita sendiri kan? Tengok di kaca aja nanti, kalau Anda bercermin, tubuh kita inilah yang sering menipu kita. Tubuh kita ini yang sering menyeret kita melakukan perbuatan maksiat. Ganteng kali pun awak, kalau tengok di kaca cermin, orang yang ganteng itu justru dirinya, itulah yang membuat dia jadi. Kalau dia perempuan bisa jadi call girl. Kalau dia laki-laki, kalau dia tampan, dia bisa menjadi call man atau call boy, sama saja. Jadi ini bukan, itu yang paling penting kita sadari. Ini bukan kita. Yang kita itu di dalam ruh. Karena itu ruh itu harus menjadi hamba Allah. Itu sebabnya tadi ketika kita sholat, mana bagian terpenting dari diri kita? Wajah kan? Wajah dan kening. Ini bagian terpenting dari orang. Ekspresinya mau marah, mau jengkel, mau senang, semua dapat dilihat dari wajah. Tapi orang yang Abdullah tadi, dia meletakkan wajahnya yang paling mulia itu ke bawah. Diletakkannya ke bawah. Untuk apa? Untuk mengontrol diri kita. Jangan sombong. Kita kan kalau udah kan tegak kepala gini, apalagi kalau udah tahu kantongnya tebal kan. Kalau kantongnya nggak tebal baru kasih terus sedikit ya. Begitu kantongnya tebal, posisi tinggi udah ada dibusungkan kepala, kalau bisa gini deh. Nah, tapi ketika kalau orang dia itu beriman, orang sholat, dia akan
disuruh Allah letakkan wajahmu itu ke lantai sana, Bang. Itu sebuah komitmen dia. Itu namanya penghambaan. Jadi diri kita yang kasar ini kita turunkan. Karena ini bukan kita. Kan saya katakan, ini bukan kita. Kita ada di dalamnya. Kita ruh yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di sini semua itu cuma penampakannya saja. Penampakan kasar istilahnya. Ada penampakan halus ya. Kita ini penampakan kasar. Nah, karena itu jangan pernah mempercayai diri sendiri. Ada sebuah doa yang sering diajarkan Rasul, begini doanya. Allahumma la takilni ila nafsi tarfatal aini. Itu doa bagus itu. Artinya, ya Allah ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku, ya, aneh itu kalimat bahasanya. Jangan engkau serahkan aku kepada diriku, walau hanya sekejap mata, kelopak mata ini. Itu artinya apa? Itu artinya kita nggak percaya sama diri kita sendiri, atau berbahaya kalau kita dibiarkan Tuhan sendirian, nggak dijaganya. Karena coba Anda perhatikan, kecelakaan itu terjadi berapa detik. Kalau Anda naik sepeda motor, atau Anda naik mobil, hanya sekelebat aja. Gak tahu kita, tiba-tiba derak, udah kena. Itu namanya sekelebat mata. Iya, tahu-tahu udah patah kaki macam-macam. Hanya gara-gara kehilangan konsentrasi sepersekian detik, sepersekian loh. Itu berbahayanya kita kalau diserahkan Tuhan kita kepada diri kita sendiri. Karena itu kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan, jangan engkau serahkan aku kepada diriku, walau hanya sekejap mata. Nah, kita minta selalu kepada Dia. Makanya iyyaka na'budu baru diikuti dengan iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami minta tolong. Di komitmennya jelas. Harus itu dibuat komitmennya, dan itu ekspresinya harus pas. Nah, hanya kita namanya manusia, orang banyak menawarkan kepada kita kan gitu, pertolongan. Banyak orang menawarkan kepada kita penghambaan. Kalau kau patuh kepadaku, masa depan kau jamin. Kalau kau begini, kau orbitkan. Tapi there is apa kata orang bilang? There is no such thing as free lunch. Tidak ada yang makan siang gratis kalau dalam dimensi duniawi. Semua pakai transaksi kan sekarang. Memangnya kalau orang mau mempromosikan Anda atau mau menjamin hidup Anda, dia akan beri gratis? Tidak ada gratisnya. Selalu ada imbalannya. Tapi kalau kepada Allah, free for charge. Tidak ada charge-nya. Kalau saja Allah itu memperlakukan transaksi seperti kita, kalau nggak sholat di bloknya udara, ya, iyalah. Sebenarnya kalau Allah mau membuat manusia baik sih gampang. Kalau kau nggak Islam, di blok udara. Tapi ya, mau Islam, kau mau Kristen, mau Yahudi, mau apa, sama-sama bisa minum oksigen gratis. Udah masuk Islam semua. Kalau kamu nggak sholat, nggak bayar zakat, sesak napas gitu. Nggak ada, tidak ada. Itu semuanya gratis. Ya, itulah hanya Allah Subhanahu Wa Taala minta kepada kita sebuah komitmen yang betul-betul tulus. Itu pun untuk keselamatan diri kita dunia akhirat. Jangan pernah pikir sholat itu untuk keuntungan Tuhan. Nggak ada untungnya buat Tuhan kita sholat. Kita disuruhnya sholat itu adalah karena salah satu rahmatnya. Itu sebab disebut tadi Ar-Rahman
Ar-Rahim. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka dimintanya kita melapor setiap waktu. Dan tidak boleh lepas dari dia. Karena kalau kita lepas, kita dimakan setan. Dua saja tadi kan. Kalau kita tidak menjadi Abdullah, kita menjadi Abdul Syaitan. Abdul Syaitan itulah yang sebetulnya Abdul Fulus bin Abdul Butun, atau Abdul Butun bin Abdul Fulus. Budak perut dan budak uang. Jadi ketika pilih masuk sini atau masuk ke restoran, dia pilih masuk mana, itu menentukan sebenarnya kan, mau masuk mana dia ini. Iya. Kalau cuma mikirin perut aja, tak mau lagi ngaji, ya udah tahulah kita kelasnya. Nah, gitu. Jadi kalau masuk kantin dulu baru masuk kemari itu lebih bagus kan. Atau masuk sini dulu setelah masuk kantin. Nah, ini dia sebuah pelajaran penting bagi kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala meminta kita sholat setiap hari membaca Al-Fatihah karena ada 3 bagian komitmen penting di situ. Yang pertama, kita memproklamirkan bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Yang kemudian yang kedua, kita komitmen kepada Dia, buat perjanjian bahwa hanya Dia yang kita tempat mengabdikan diri, dan hanya kepada Dia kita minta tolong, tidak minta tolong kepada dukun, tidak minta tolong kepada siapa-siapa, hanya minta tolong kepada Dia. Baru kemudian nanti kita ihdinas siratal mustaqim, minta diberi petunjuk atau jalan yang lurus. Kalau ini sudah kita jalankan, kita baca setiap hari. Tapi ingat itu, membaca di dalam Islam itu bukan maknanya hanya di lidah saja, tapi harus tasdiqu bil qalbi, kemudian afalu bil arkan. Harus dilakukan dengan anggota tubuh. Itu sinkronisasi yang terjadi. Kebanyakan dari kita sholat hanya membaca saja, tak tahu pun nggak tadi bacanya artinya. Nah, itu yang membuat kemudian kita tidak meningkat kualitas, tidak ada korelasi, kata orang, tidak ada hubungan antara performer sholat dengan aktivitas kehidupan di dunia. Itu persoalan yang krusial sebenarnya. Sehingga orang katakan, untuk apa orang sholat? Toh dia berbuat ini, buat itu juga. Padahal sholat itu kan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jawabannya adalah karena bacaan Al-Fatihahnya dia tidak pahami, bukan tidak bisa dia baca, tidak pahami untuk apa dia mengucapkan Al-Fatihah itu. Kalau dia mengerti bahwa itu adalah sebuah pujian kepada Allah, kemudian sebuah komitmen, lalu kemudian sebuah permintaan, maka 3 elemen ini akan selalu membingkai kehidupannya di luar dari sholat formal itu. Saya kira itu dulu yang bisa kita berikan. Kalau ada yang mau pertanyaan silakan. Ya. Karena sistemnya itu sendiri nggak mendukung dengan apa yang kita disyariatkan oleh agama gitu. Jalan keluarnya kita gimana? Nah, ini pertanyaan terlalu abstrak, saya nggak bisa jawabnya kan gitu. Apa sistemnya gitu loh? Sistem. Contohnya kita di kantor kan. Itu kan ada peraturan, ada aturan main. Iya, aturan main. Apakah aturan main itu bertentangan dengan syariat? Itu yang mesti dikaji dulu. Saya nggak bisa jawab sekali itu pertanyaan seperti itu. Tapi kita bisa milah-milah mana yang paling penting buat kita adalah jangan sampai pekerjaan itu mengorbankan tauhid. Itu yang paling utama. Itu tadi kuncinya. Jangan sampai pekerjaan kita membuat kita menjadi abdul syaitan. Itu aja kuncinya. Bagaimana caranya itu pengalaman kita masing-masing. Sebenarnya dimanapun pekerjaan itu sama saja ya. Bahkan di sebuah institusi yang sangat islami sekalipun, kemungkinan setan itu ada ya, tetap ada. Malah lebih lihai lagi, pakai setannya pakai sorban malah. Iya kan? Kan gitu. Kita nggak bisa ngelawan, dia lebih ahli lagi dia di situ. Tapi kalau sebuah institusi yang mungkin yang tidak terlalu bagus, ya mungkin setannya juga sedang-sedang aja kan itu. Jadi setiap orang itu punya kesulitan sendiri. Nah, yang penting itu tadi, ketika kita punya komitmen, lalu kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya sudah. Oke, yang lain? Kecuali kalau sudah merasa jelas sekali penjelasannya, saya senang aja. Atau jangan sampai takut pula beragama kan negara ini. Mana harus bahagia. Itu sebab yang
selalu baca alhamdulillah itu ekspresi dari kegembiraan kita dalam menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman. Karena kita masa beruntung. Jadi kita ini lahir dari perut ibu yang Islam, itu sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Coba kita keluar dari perut si manunggal itu, si marmata yang Mungkin ini Ustaz, janji Allah itu mungkin orang banyak yang nggak yakin. Iya. Kan? Iya. Satu contoh gini Ustaz ya. Agim itu kan punya supermarket. Iya. Jadi begitu masuk distributor, begitu azan, Iya. kayak di Mekah gitu, sholat berjemaah. Nanti pas ada masuk asar tutup, sehingga distributor ini gimana nih kalau penjualan kan? Dengan masuk ke tutup, sholat tutup. Tapi begitu dia mau masukkan barang, kekurangan barang tuh banyak banyak juga penjualan kelainan. Bingung ini. Ya. Mungkin itu tadi tuh janjinya itu bulan Iya. ini. Iya. Pas barangkali. Bisa jadi. Iya. Tergantung cara kita lah itu untuk, makanya sebenarnya tergantung. Makanya komitmen kita itu akan melahirkan keyakinan. Dengan Allah jangan main. Saya bilang berhubungan dengan Allah, maka kita harus meningkat dari pendekatan kuantitatif ke pendekatan kualitatif. Kalau bermain dengan setan, itu kita akan dimainkan dengan pendekatan kuantitatif. Paham maksud saya? Setan bilang gini, kalau kau nyumbang nanti kamu miskin. Itu pendekatan kuantitatif. Iya kan? Kalau kamu bersedekah, kamu miskin. Kata Allah tidak, kalau kamu bersedekah, kamu tambah kaya. Itu pendekatannya kualitatif. Kita pilih mana pendekatan kita. Pendapatan 5 juta dibandingkan dengan pendapatan 50 juta, tentu lebih banyak 50 juta. Tapi itu pendekatan kuantitatif. Kalau kita gunakan pendekatan kualitatif, 5 juta bisa lebih efektif, lebih efisien daripada 50 juta. Cuma di sini kita sanggup kita pindah dari perhitungan kalkulatif ke perhitungan kualitatif. Itu yang diharapkan Allah. Itu sebabnya kalau kita baca Quran, hampir semua perhitungan Al-Quran itu kan kualitatif. Mana ada yang kuantitatif? Iya. Kalau ada kuantitatif tidak terhitung itu, ya. Nggak bisa masuk akal kita. Kalau kau nyumbang 1 nanti berada 7 cabang, dari 7 itu naik lagi 100, itu kan udah di luar nalar lagi. Tapi itulah yang dikehendaki Allah dari kita. Sebuah komitmen akan sangat bagus apabila kita pindah dari pendekatan kuantitatif kepada kualitatif. Tapi itu hanya akan bisa kita capai kalau kita rajin sholat, mengerti apa yang kita baca, kita resapi. Bacaan Al-Fatihah itu yang paling penting. Di bacaan Al-Fatihah itu diperhatikan dulu dengan bagus. Nah itu dia. Jadi janji Allah itu pasti benar. Cuma janji Allah hanya akan menyinggahi orang yang meyakininya. Itu. Kalau orang yang nggak yakin tidak nampak lah. Dan itu sifatnya personal. Itu tadi dia. Jadi berhubungan dengan Allah memang harus bersifat personal. Kalau Anda tengok orang lain, ya nggak bisa. Anda itu unik. Itu yang selalu saya katakan. Hubungan kita kepada Allah bersifat unik. Nggak bisa kita compare dengan orang lain. Itu janji Allah. Kita berhubungan aja. Itu jangan kau perhatikan. Orang itu kok kayak gitu. Nggak ada cerita. Itu urusan Allah dengan orang itu. Belum tentu Allah senangkan. Orang itu tanda dia sayang. Karena Allah janji gini, wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Ini kata Allah, saya artikan ya. Wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Siapa yang bandel, kafir, ingkar, melawan Allah katanya, akan aku senangkan dia. Oh, itu janji Allah personal loh, pakai fa'u. Itu ana artinya. Maka aku secara personal akan menyenangkan hidupnya. Maka saya sering bilang sama anak-anak saya, kalau kau mau kaya, kafir aja kau sama Allah. Apa enggak? Pelihara babi berapa kau dapat sekali beranak? Ya. Iya kan?
bungakan uang. Kan tenang-tenang aja bengkel-bengkel kita itu. Gak kerja orang itu kan. Tapi ingat kata Allah, qalilan. Apa qalilan itu? Bukan sedikit. Masa umat diungu qalilan? Bukan. Aku akan senangkan dia sebentar. Nah, sayangnya kita kadang-kadang yang sebentar di dunia ini kita pertaruhkan, kita jual. Kita lebih suka yang qalilan ini ketimbang daiman abadan khalidina fiha. Saya kalau ditanya kepada mahasiswa saya tentang kematian, mereka takut betul dengan kematian itu. Saya bilang, kamu lahir tahun berapa? Saya bilang, tahun 82 Pak. Lah sebelum tahun 82 kau di mana? Saya bilang. Hah? Kapan dia? Iya kan? Tahun 82, sebelum tahun 82 kau mati. Kan itu ya? Setelah 82 kau hidup. Lah setelah itu nanti kan mati lagi. Jadi apa yang takutkan dengan dunia? Jadi dunia yang singkat ini jangan di prioritas utamakan, karena kehidupan kita yang real itu ada di akhirat. Dan itu sebelumnya kita sudah pernah hidup di situ. Jadi ini hanya perjalanan kita aja. Dan kita sangat bersyukur kita jadi manusia. Nah, itu orang kadang-kadang nggak ngerti dia. Hanya jadi manusia saja itu sebuah kesuksesan. Tahu nggak Anda ketika suami istri berhubungan, spermanya yang disemprotkan jutaan. Ketika orang tua Anda berhubungan, itu sperma yang diciptakan jutaan disemprotkan. Tapi yang jadi itu Anda sendiri. Berarti Anda itu orang sukses. Nah, apapun pekerjaan yang Anda lakoni di dunia, mau tukang sapu kayak mau apa kayak itu tandanya Anda sudah berhasil jadi manusia. Itu sebuah kesuksesan. Itu patut disyukuri. Jangan lagi banyak ngeluh kepada Allah. Jadi kalau Allah minta kita mensyukuri itu bukan untuk kepentingan dia. Itu untuk kepentingan kita sendiri, supaya kita bisa menikmati hidup di dunia. Karena kalau orang tak bisa bersyukur, dia tidak akan pernah bisa menikmati hidup di dunia. Oke, cukup ya. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.